Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Bapak Ibu pejuang P3K. Gimana yang udah ujian? Semoga hasilnya memuaskan ya teman-teman. Tetap berdoa ya, semoga kalian yang terpilih mengisi formasi di sekolah yang kalian pilih. Bagi yang belum lulus passing grade, jangan putus asa teman-teman. Ayo bangkit kembali. Masih ada tahap 2 dan tahap 3. Persiapkan lagi diri kalian terutama untuk soal-soal kompetensi teknisnya ya, karena di sini banyak yang jatuh. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan kembali soal persiapan kompetensi teknisnya P3K guru SD. Di sini ada MM dan ada IPA-nya. Nah, di sini ada beberapa soal yang perhitungan. Kalian bisa siapkan alat tulis kalian supaya terlatih mengerjakan soal-soal hitungan ya. Dan ini bukan soal asli ujian tahap 1 ya teman-teman, tapi ini soal berdasarkan dari FR yang udah ujian ya, tapi bukan soal aslinya. Selamat belajar. Soal yang pertama, soal matematika. Berikut ini adalah diagram lingkaran yang menunjukkan hobi dari 200 siswa di SD Sukahati. Jumlah siswa yang gemar sepak bola adalah titik-titik orang. Kita lihat di soal yang diketahui dalam bentuk persen, berarti jumlah total persen itu adalah 100. Kalau yang diketahui nanti derajat, jumlah totalnya itu adalah 360 derajat ya. Nah, di situ kan persen sepak bolanya belum dikasih tahu. Yang ada cuman renang, basket, dan bulu tangkis. Karena persen itu 100% jumlah totalnya, berarti persen sepak bola itu bisa kita cari ya kan, dengan cara 100% dikurang yang persen renang dikurang yang persen basket dikurang persen bulu tangkis. Berarti 100% dikurang yang renang 20, yang basket 25, yang bulu tangkis 20. Sama dengan 100 kurang 20 itu 80, dikurang 25 berapa? 55 dikurang 20, 35 ya. Jadi persen sepak bola sama dengan 35%. Maka jumlah siswa yang gemar sepak bola itu sama dengan persen itu kan per 100 ya. Berarti 35 per 100 dikali jumlah total siswanya. Sama dengan 35 per 100 dikali 200. Nah, 200 sama 100 ini mati, tinggal 2 dikali 35 sama dengan 70. Maka jawabannya adalah E ya. Selanjutnya masih matematika. Beberapa pohon mawar ditanam di sekeliling sebuah taman berbentuk lingkaran. Diameter taman itu 63 meter dan jarak antara dua pohon mawar yang berdekatan adalah 3 meter. Jika V sama dengan 22/7, maka banyak pohon mawar di sekeliling taman itu adalah titik-titik batang. Nah, di sini soalnya cerita tentang taman yang berbentuk lingkaran. Berarti kita fokus ke bangun lingkarannya ya. Kemudian ada kata di sekeliling, berarti kita cari keliling lingkaran. Karena di sekeliling tamannya itu akan ditanami pohon mawar ya. Keliling lingkaran itu kan rumusnya 2VR. Kita masukkan ya, 2 kali V-nya 22/7, R-nya belum ada, yang ada diameter. Nah, R itu kan diameter bagi 2, jadi kita masukkan aja 63/2 ya. Terus selanjutnya, ada yang bisa kita coret, 2 sama 2 ya, habis ya, kita coret. Kemudian 63 sama 7 berapa? 63 bagi 7 9, berarti tinggal 22 dikali 9. Kalau kalian nggak mau nyari nggak apa-apa ya, berarti kelilingnya itu 22 dikali 9. Nah, yang ditanyakan banyak pohon mawar di sekeliling taman itu. Jaraknya berapa setiap pohon mawar? 3 meter. Berarti banyak pohon mawarnya itu keliling dibagi jaraknya. Kelilingnya tadi berapa? 22 dikali 9, jaraknya 3. Berarti ada yang bisa mati ya kan? 9 bagi 3, 3. Jadi tinggal 22 dikali 3 sama dengan 66. Maka jawabannya adalah B ya, bola. Soal selanjutnya, sebuah balok mempunyai luas permukaan 198 cm². Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 6 cm dan 3 cm,
maka panjang balok tersebut adalah titik-titik sentimeter. Nah, luas permukaan balok rumusnya apa teman-teman? Luasnya itu sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi ya. Nah, kita tinggal masukkan angkanya, berarti luasnya berapa? 198 sama dengan 2 dikali panjangnya belum tahu, P dikali lebarnya 6 dikali 6 ditambah panjang dikali tingginya 3 ditambah lebarnya berapa? 6 tadi ya, dikali tingginya 3. Ada yang bisa kita sederhanakan, ini yang ruas kiri sama ruas kanan ya. 198 sama 2 sama-sama bagi 2. 198 bagi 2 itu 99, duanya habis ya, tinggal 1 supaya angkanya tidak terlalu besar. 99 itu sama dengan P dikali 6, 6P ditambah P dikali 3, 3P ditambah 6 kali 3 itu 18. Selanjutnya kita jumlahkan yang sejenis ya, yang angka dengan angka yang gak ada variabelnya, yaitu 99 sama 18. 18-nya pindah ke ruas kiri, jadi 99 dikurang 18 sama dengan 6P tambah 3P, 9P ya. 99 kurang 18, 9 kurang 8, 1, 9 kurang 1, 8. 81 sama dengan 9P, berarti P-nya 81 dibagi 9 sama dengan berapa? 9 ya, jawabannya C. Selanjutnya, Ari mengangkat sebuah TV yang masanya 5 kg dipindahkan dari tempat setinggi 100 cm ke tempat yang tingginya 2 meter. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan Ari adalah titik-titik joule. Nah, dari soal kita bisa buat diketahui apanya ya. Kita langsung lihat ke angka-angkanya. Jadi gitu kalau ujian tentang fisika dan matematika ya, langsung fokus ke angkanya aja. Di situ ada masanya, berarti M-nya itu sama dengan 5 kg. Dipindahkan dari tempat setinggi 100 cm ke tempat yang tingginya 2 meter. Berarti awalnya itu tinggi apa? H ya, berarti H1 itu sama dengan 100 cm. Ini harus kita ubah ke meter ya, biar sama-sama tinggi yang satunya. 100 cm berapa meter? 1 meter ya, berarti H1 sama dengan 1 meter. Kemudian yang 2 meter ini H2 ya, 2 meter. Terus percepatan gravitasi simbolnya G ya, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Terus habis ya yang diketahui, kemudian usaha yang dilakukan. Ditanya usaha itu simbolnya W ya. Nah teman-teman, apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usahanya itu adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Jadi bisa disimbolkan dengan usaha itu W itu sama dengan delta EP. Delta itu perubahan, EP itu energi potensial. Masih ingat rumus energi potensial? Jadi energi potensial itu adalah M kali G kali H. Karena di sini ada perubahan ketinggian, maka delta EP-nya itu MGH2 dikurang MGH1, di mana M itu massa, G itu percepatan gravitasi, dan H itu ketinggian ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. Berarti M-nya berapa? M-nya 5 dikali G-nya 10 dikali H2-nya 2 dikurang H1-nya 1. 5 dikali 10, 50, 2 dikurang 1, 1. Berarti tinggal 50 dikali 1, jawabannya 50. A ya. Berikutnya, seekor hewan memiliki ciri-ciri tubuh ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru, bergerak dengan kaki dan sayap, suhu tubuh tetap. Hewan tersebut adalah, dari ciri-ciri hewan yang disebutkan, kita bisa ambil kata kuncinya yang mana kira-kira? Yang bergerak dengan kaki dan sayap ya. Hewan yang punya sayap itu
termasuk apa teman-teman? Burung ya. Burung itu nama lain dari yang C, aves. Banyak jenis burung ya, nggak hanya misalnya burung merpati, elang, bukan itu aja ya, tapi ayam, bebek itu juga sejenis aves. Kalau kita perhatikan kan tubuhnya itu ditutupi oleh bulu, bernapasnya dengan paru-paru itu ya. Kalau untuk menghafal semua ciri-cirinya banyak ya teman-teman, nggak mungkin kita hafal satu-satu. Jadi kita ambil aja contohnya, kemudian kita lihat ciri-cirinya. Kan kita tahu hewannya, kita kenal hewannya ya kan. Kita bahas yang lainnya, yang A, reptil. Reptil itu nama lain dari hewan yang merayap atau melata ya. Contohnya cicak, ular. Nah, cicak dan ular kan dia nggak punya sayap ya. Tubuhnya itu juga tidak ditutupi oleh bulu, jadi no. Yang B, amfibia. Amfibia ini adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya katak. Katak ini juga gak punya sayap dan tubuhnya juga tidak ditutupi oleh bulu, jadi no. Yang D, pisces. Pisces ini nama lain dari ikan. Nah, ikan juga gak punya sayap ya teman-teman. Ikan itu biasanya bersisik, ya kan? No juga. Yang E, mamalia. Mamalia ini nama lain dari hewan yang menyusui. Jadi kalau dia menyusui pasti dia punya kelenjar susu ya kan. Contohnya kucing, ya kan teman-teman? Ikan, lumba-lumba. Nah, seperti itu. Jadi tadi jawabannya adalah C, teman-teman. Kalau untuk menghafal satu-satu itu memakan waktu yang sangat lama ya, dan hafalan kalian jadi teramat banyak ya teman-teman. Jadi cukup pahami kata kuncinya aja. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.